Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pada kesempatan ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-17 dan 18 dari surah Al-Baqarah. Kita bahaskan dua ayat sekali karena dua ayat ini sangat erat sekali hubungannya, sangat kuat sekali ikatannya, maka kita bahas dua sekali. Dan ia adalah permisalan. Permisalan yang pertama tentang orang-orang munafik yang sebelum ini telah diterangkan sifat-sifat mereka. Allah menjelaskan permisalan orang munafik seperti orang yang menghidupkan api atau yang menyalakan api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmum umyun fahum la yarji'un. Kita terjemahkan dahulu ayat ini supaya kita lebih dekat dengan ayat ini. Setelah itu barulah kita akan tafsirkan ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka itu, mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik. Perumpamaan mereka atau permisalan mereka itu adalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, maka ketika api itu menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah cabut api tersebut, atau Allah cabut cahaya yang dikeluarkan oleh api tersebut. Wa tarakahum fi zulumatin, dan Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan. La yubsirun, dan mereka tidak melihat apa-apa. Summum, peka, bukmum, bisu, umyun, buta, fahum la yarji'un,
maka mereka itu tidak akan kembali. Ini adalah permisalan yang pertama tentang orang-orang munafik. Perumpamaan mereka, permisalan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka ketika api tersebut menerangi sekelilingnya, maka Allah cabut cahaya mereka, cahaya yang mereka miliki itu, dan Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan yang mana mereka tidak dapat melihat apa-apa. Pekak, bisu, buta, maka mereka itu tidak kembali kepada petunjuk, tidak kembali kepada kebenaran. Baik, kita berikan ringkasan dari ayat ini terlebih dahulu supaya mudah kita untuk menerangkan tentang kandungan ayat. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik sudah disebutkan sebelum ini, yaitu orang-orang yang mengatakan di mulut mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan dari manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka bukanlah kalangan orang-orang beriman. Nah, ini adalah orang-orang munafik. Allah beritahukan bahwasanya lain yang mereka sebut di mulut, sebenarnya lain pula yang ada di dalam hati. Tetapi tentang orang munafik ini tak dapat dikenal pasti, tidak dapat kita mengetahuinya dengan pasti. Kadang-kadang kita tertipu. Kita menyangka mereka itu betul-betul beriman karena nampak seperti orang-orang beriman. Mulut mereka juga berzikir, mereka juga beribadah, pakaian mereka juga menepati seperti yang dikehendaki dalam Islam. Mereka juga selalu ke masjid. Nah, apabila dilihat dari sisi luaran, mereka ini memang seperti orang-orang beriman. Tapi untuk memastikan mereka sebagai betul-betul orang munafik, kita pula tak dapat mengetahuinya. Apa sebab? Sebab kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Mana ada manusia yang tahu tentang apa yang ada dalam hati manusia yang lain? Allah mengetahui, tapi manusia tidak mengetahui. Tersembunyi. Maka kadang-kadang kita tertipu oleh luaran manusia, padahal sebenarnya dalamannya bukan demikian. Nah, jadi tentang orang munafik ini masih tetap kabur bagi kita. Tapi bagi Allah tidak. Bagi kita memang kabur. Nah, supaya lebih jelas tentang orang munafik ini, maka Allah buat permisalan. Dengan permisalan tersebut, maka semakin nampak jelas tentang siapa sebenarnya orang munafik itu, atau bagaimana keadaan orang munafik itu. Karena biasanya di dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa kita, untuk menjelaskan sesuatu maka kita buat permisalannya, kita misalkan dia. Umpamanya tentang Ka'bah umpamanya. Ka'bah itu adalah yang berada di kota Mekah sana, di tengah-tengah Masjidil Haram. Tapi ketika kita di sini belajar manasik haji, nah, supaya terasa kita itu bertawaf di sekeliling Ka'bah, maka kita buat pula yang seperti Ka'bah itu di sini. Maka dia yang kita buat di sini itu adalah permisalannya, misalnya. Itulah dia Ka'bah. Inilah dia Ka'bah, maka kita tawaf di sekelilingnya. Untuk apa dibuat Ka'bah itu? Untuk menjelaskan bahwasanya seperti itulah nanti Ka'bah yang ada di Masjidil Haram sana, maka kita pun bertawaf di sekelilingnya. Permisalan itu untuk menampakkan lebih jelas atau untuk menerangkan supaya lebih jelas. Contoh lagi umpamanya,
tentang pahala sedekah. Seperti apa pahala sedekah ini? Kalau kita memberi 1.000 umpamanya, berapa pahalanya? 1.000 juga? Maka dikatakan pahala sedekah itu dia bertambah-tambah. Seperti apa bertambahnya? Maka dimisalkanlah. Dimisalkan seperti satu batang. Apabila dia tumbuh, nanti dia bercabang menjadi 7. Tadi 1, tapi dia bercabang menjadi 7. Dimisalkan dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi yang 1.000 itu nanti dia akan bercabang menjadi 7. Maka menjadi berapa dia? Menjadi 7.000. Kemudian setiap cabang yang 7 itu dia nanti akan berbuah, dan buahnya setiap cabang itu 100. Maka sesiapa yang bersedekah 1.000, nanti yang 1.000 itu bercabang 7. Jadi 7.000. Setiap satu cabang yang 1.000 itu dia nanti akan bercabang lagi, akan berbuah lagi. Setiap itu 100. Maka sama dengan 700 kali lipat. Bermakna kalau 1.000 maka akan dapat 700.000. Kalau 1 juta, 700 juta. Seperti apa banyaknya itu? Seperti apa penambahannya itu? Maka dimisalkanlah dengan pohon yang bercabang 7, dan kemudian setiap cabang berbuah 100. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Sama juga tentang orang-orang yang menafkahkan harta. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya, permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti tumbuh-tumbuhan yang bercabang 7, dan yang setiap cabangnya itu pula menghasilkan buah 100. Dan demikianlah Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maha luas, tidak akan habis di dalam memberikan balasan. Kemudian maha mengetahui tentang keikhlasan orang yang menafkahkan harta. Demikian Allah membuat permisalan tentang orang yang menafkahkan harta. Akan banyak mendapat balasan, bercabang-cabang dan berbuah banyak dari nafkah yang diberikan. Dengan permisalan semakin nampak jelas. Begitu juga tentang orang-orang yang membaca Alkitab. Pada masa dahulu Ahlul Kitab membaca Taurat. Mereka menerima Taurat, mereka mampu membacanya, dan mereka mengetahui kandungan Taurat tersebut, tapi tak mau mengamalkannya. Maka perumpamaannya seperti apa? Tahu membacanya dan mengetahuinya, mengerti kandungannya, tapi tak mau mengamalkannya. Maka perumpamaannya sama seperti dalam Al-Quran, sama seperti keledai yang membawa buku-buku di punggungnya. Keledai itu faham buku yang dibawa itu? Tidak, dia bawa saja. Begitulah perumpamaan orang yang membaca kitab suci, mengetahui kandungannya atau tidak mengetahui kandungannya, dia baca saja, atau mengetahui kandungannya tapi tidak mengamalkannya, karena tidak ada gunanya kalau hanya sekedar mengetahui tapi tidak mengamalkan, karena tujuan mengetahui itu adalah untuk mengamalkan. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, mathalul ladzina humilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang menguasai Alkitab, mengetahui kandungan Alkitab, kitab suci, Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, sama seperti keledai yang membawa buku-buku yang banyak di punggungnya. Dengan pemisalan tersebut, oh seperti itu rupanya orang yang mengetahui kitab suci tapi tidak mengamalkan, seperti keledai. Nah, permisalan ini untuk menjelaskan tentang
perkara yang akan dijelaskan itu sehingga perkara tersebut menjadi lebih jelas lagi. Begitu juga dalam ayat ini. Dengan permisalan maka akan nampaklah apa yang diterangkan itu dengan lebih jelas. Tentang orang-orang munafik yang sifat-sifatnya sudah disebutkan sebelum ini, kemudian sudah disimpulkan pula pada ayat yang sebelum ini, yaitu mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Tidak beruntung perdagangan mereka itu, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang diberi petunjuk. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Selesai sudah pembahasan orang munafik, kemudian Allah misalkan apabila demikian sifat-sifat orang munafik seperti itu mereka, maka permisalannya sama seperti dalam ayat ini, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka, permisalan mereka sama seperti orang yang menghidupkan api, yang menyalakan api. Istauqada naran, menyalakan api. Manusia, kita, kalau kita menyalakan api tujuannya untuk apa? Untuk penerangan. Atau tujuannya untuk memasak umpamanya. Tujuannya untuk menghangatkan tubuh umpamanya. Tujuannya untuk apa lagi, membakar lauk umpamanya, atau apa saja. Pasti ada tujuan kita menyalakan api. Orang munafik juga begitu. Orang munafik apabila mereka mengaku beriman di hadapan orang-orang beriman, kalau dahulu pada masa Rasulullah mengaku beriman di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini beriman kepada Allah, beriman juga kepadamu, kami beriman kepada hari akhirat. Pasti ada tujuannya itu. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Ingin mendapatkan kepentingan dunia. Apa kepentingan dunia? Banyaklah. Mungkin dia ingin mendapatkan harta rampasan perang. Mungkin dia akan diperlakukan oleh orang-orang beriman sebagai orang-orang beriman yang lainnya, sehingga dapat bahagian dari zakat umpamanya, sehingga dapat sedekah, dapat hadiah, kemudian bisa mengawini wanita-wanita muslimah. Sebab kalau mereka tidak beriman, mereka tidak boleh mengawini wanita-wanita muslimah. Maka mereka mengaku memeluk Islam, berpura-pura memeluk Islam untuk dapat berumah tangga untuk dapat menikahi wanita-wanita muslimah. Ada kepentingannya. Sama seperti orang yang menyalakan api. Nampak bandingan yang sama, permisalan yang sama. Menyalakan api, tujuannya ingin dapatkan cahaya, ingin dapatkan kehangatan dari api, ingin membakar. Tetapi apakah mereka mendapatkan manfaat dari api tersebut? Ya, mendapatkan manfaatnya. Tetapi Allah menyebutkan manfaatnya itu tidak akan didapatkan lama. Apa sebab? Sebab Allah memadamkan api itu, Allah cabut api itu, Allah cabut cahayanya. Tinggallah mereka dalam kegelapan. Sebentar saja kepentingan itu didapat. Begitu jugalah tentang orang-orang munafik. Mereka ingin dapatkan apa? Kekayaan dunia. Dapat kekayaan dunia, tapi sebentar saja. Setelah itu nanti nampak kemunafikan mereka. Sebelum meninggal dunia, mereka sudah dijatuh hinakan oleh Allah. Banyak orang-orang munafik di dunia ini, belum lagi meninggal dunia, sudah nampak kemunafikannya. Nampak sebagai pejuang agama, rupanya sebagai pengejar kekuasaan. Apabila sudah dapat kursi nantinya, sudah tak kenal lagi tentang perjuangan, idealisme, nilai-nilai yang mesti didaulatkan. Tak ada lagi cerita tentang bagaimana merubah masyarakat. Tidak. Yang dia fikirkan adalah bagaimana menumpuk kekayaan dalam waktu yang sudah ditentukan. Berapa masa jabatannya? 5 tahun. Bagaimana dalam masa 5 tahun ini menumpuk sebanyak-banyaknya. Setelah itu akan diketahui, rupanya dia ini dahulu hanya mengaku-ngaku saja sebagai orang yang baik, tetapi sebenarnya dia
bukanlah orang yang baik, jatuh hina. Itu sebelum meninggal dunia. Jadi perumpamannya sama seperti orang yang menyalakan api. Ketika menyalakan api, api menyala dan dia dapat cahayanya. Apabila dapat cahayanya, dia sudah mendapatkan manfaatnya, karena memang cahaya itu yang dia dapatkan. Tetapi ketika cahaya itu memancar, Allah pula mencabutnya. Dalam ayat berikutnya, falamma adha'at ma haulahu, maka ketika api itu menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah cabut cahaya mereka. Sebentar saja sebelum meninggal dunia, atau kalau mau dipanjang-panjangkan juga sampai meninggal dunia. Orang munafik mengejar kepentingan, maka Allah berikan apa yang dia inginkan. Kekayaan Allah berikan, apa yang dia inginkan. Kekuasaan Allah berikan. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Apabila meninggal dunia, sudah tak ada lagi yang dia kejar, itu tidak akan dia dapatkan. Kesenangan dunia habis sudah. Dan Allah telah cabut kesenangan itu dari mereka, dan Allah tinggalkan mereka, wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka fi zulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, dan mereka tidak melihat apa-apa. Maka apabila mereka meninggal dunia, Allah cabut kesenangan, semua kesenangan. Setelah itu Allah tinggalkan mereka dalam kesengsaraan. Maka dalam kubur sengsara, di akhirat yang abadi pun sengsara. Sebelum ini sudah kita terangkan, orang munafik adalah orang yang telah menjual akhirat dengan dunia. Mereka beli dunia dan mereka jual akhirat. Mereka beli kesesatan, mereka jual petunjuk. Mereka beli kekufuran, mereka jual keimanan. Orang-orang munafik sama seperti orang yang menyalakan api. Menyala api, tapi Allah tak biarkan api itu terus menyala. Falamma adha'at ma haulahu, maka ketika api itu memancarkan cahaya di sekelilingnya, disebut di sini di sekeliling, bermakna cahaya itu ada di hadapan, di belakang, di kanan, di kiri, sekeliling. Kalau di sekeliling ini disebut 360 derajat. Karena kata haula itu, haul maknanya 360 derajat. Maka tahun itu juga disebut dengan haul. Kalau mau mengeluarkan zakat, maka keluarkan zakat kalau sudah sampai haulnya. Haulnya maknanya sampai perputarannya. Nah, karena berputar, matahari ini berputar, bulan juga berputar. 1 tahun itu, masa perputaran itu untuk sampai ke tempat permulaannya adalah 1 tahun perputaran itu. Nah, perputaran matahari, bulan 365 hari. Nah, yang 365 hari itu, yang 1 tahun itu namanya haul. Haul disebut haul, ibarat tadi perputarannya dari mana dia mulai, maka dari situ pula nanti dia akan berakhir. Sampai di situ kembali, namanya 1 haul, 1 tahun. Karena dia mengelilingi 1 keliling. Begitu juga adha'at ma haulahu, cahaya itu berada di sekeliling mereka, maka nampaklah oleh mereka. Di depan nampak, di belakang nampak, karena cahaya ada, karena mereka menyalakan api. Tapi di saat saja mereka nampak sesuatu dengan cahaya tersebut, Allah tarik cahaya yang telah menampakkan apa yang berada di sekeliling mereka. Apabila Allah tarik cahaya tersebut, maka tinggallah mereka dalam kegelapan. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menyebut tinggallah mereka dalam kegelapan, tidak. Tapi Allah menyebutkan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. Allah tidak menyebut tinggallah mereka dalam kegelapan, tidak. Tapi Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan. Apa bedanya? Atau Allah membiarkan mereka dalam kegelapan.
Allah tidak menyebut terbiarlah mereka dalam kegelapan, tidak. Tetapi Allah membiarkan mereka dalam kegelapan. Maksudnya adalah putus hubungan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tinggalkan mereka, Allah biarkan mereka, Allah lepaskan mereka, Allah tetapkan mereka di dalam kegelapan. Bermakna tidak ada lagi hubungan antara mereka dengan Allah. Jadi mereka jalanilah hidup dalam kubur itu sendiri. Allah tidak akan melimpahkan rahmat kepada mereka. Maka jalanilah hari kiamat itu nanti dengan diri sendiri. Allah tidak akan merahmati mereka, melindungi mereka. Jalanilah diri itu sendiri ketika berbangkit nanti di padang mahsyar, yang matahari ketika itu sangat dekat sekali dari kepala. Jalanilah sendiri, Allah tidak akan melindungi mereka. Sebab Allah telah meninggalkan mereka. Wa tarakahum fi zulumatin. Di sini Allah menyebutkan fi zulumat. Allah tidak menyebut fi zulmatin. Tidak. Kalau zulumat bentuk banyak, bentuk jamak, plural. Kegelapan-kegelapan. Kalau zulmah satu kegelapan. Di sini Allah menyebut Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Maksudnya kegelapan yang sangat gelap. Kalau kegelapan yang sangat gelap sekali, tak nampak apa-apa. Kalau masih lagi ada cahaya sikit-sikit, masih bisa kita melihat sesuatu. Tapi kalau tidak ada lagi cahaya dalam kegelapan, mau buat apa? Mau berjalan susah. Untuk mendapatkan sesuatu pun susah. Andaikan dalam ruangan inilah tertutup, dalam ruangan ini umpamanya mati lampu, umpamanya betul-betul gelap, tak ada sedikit pun lampu, tak ada siapa yang punya cahaya, bagaimana? Kita mau keluar melalui satu pintu, dan kita pun tak tahu pintu mana yang sedang terbuka sekarang. Pintu banyak sekarang di sini, tapi tak tahu pintu mana yang terbuka. Kemudian kita pun berputar-putar dalam ini, tak nampak jalan keluar. Bagaimana keadaan? Sengsara. Demikianlah kesengsaraan orang-orang munafik di saat Allah mencabut cahaya dari mereka. Perlu kita ulang sekali lagi apa yang telah kita sampaikan sebelum ini. Sebenarnya orang munafik ini tak pernah dapat cahaya, karena tak pernah beriman. Sama seperti yang sebelum ini kita sebutkan. Sebenarnya orang munafik tidak pernah membeli kesesatan dengan petunjuk, karena sebenarnya mereka sendiri tidak pernah memiliki, tidak pernah mendapatkan petunjuk. Jadi maksud mereka membeli kesesatan dengan petunjuk sudah kita terangkan sebelum ini. Diterangkan kepada mereka petunjuk, kemudian mereka mengetahui petunjuk itu, tetapi mereka tak mau mengambil petunjuk itu. Mereka ambil juga kesesatan, karena dengan petunjuk itu mereka tahu, oh ini dia kebenaran. Lain dari ini bermakna kesesatan, tetapi mereka tak mau mengambil petunjuk. Yang mereka ambil kesesatan, bermakna mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk, dengan pengetahuan tentang petunjuk yang mereka miliki itu. Begitu juga dalam ayat ini. Sebenarnya Allah telah menerangkan kepada mereka tentang petunjuk, dan mereka mengetahuinya, dan itu adalah cahaya, tapi mereka tak mau mengambilnya. Mereka tidak mau mengambilnya. Apabila mereka tak mau mengambilnya, maka mereka tak pernah mendapatkan petunjuk. Semestinya kalau mereka ambil, mereka dapat petunjuk, mereka dapat cahaya, maka dapatlah mereka itu melihat apa yang ada di sekeliling mereka. Tapi mereka ini tak pernah dapat cahaya. Tapi dalam ayat ini disebut mereka dapat cahaya. Yang dimaksudkan cahaya di sini
adalah, yang dimasukkan cahaya di sini adalah kepentingan yang mereka inginkan di dalam hidup, seperti kekayaan dunia ini, seperti kekuasaan di dunia ini, seperti apalagi yang lain yang menjadi kepentingan mereka di dalam hidup ini. Nah, itu yang mereka kehendaki. Nah, Allah berikan kepada mereka itu, tetapi tidak selama-lamanya, hanya sampai masa tertentu saja. Setelah itu Allah akan cabut kesenangan itu. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, dan mereka tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa di sini apabila cahaya sudah dicabut, diangkat, diambil oleh Allah, maka mereka tidak melihat apa-apa lagi. Kesenangan sudah tak ada lagi, kebahagiaan sudah tidak ada lagi, apalagi yang lain. Nah, ketentraman, keamanan, kedamaian sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang ini adalah kesengsaraan, kehinaan, apalagi azab, siksaan, dan itulah yang mereka jalani. La yubsirun, dan mereka tidak melihat kebenaran lagi. Apa sebab? Sebab cahaya itu sudah diangkat. Kemudian Allah jelaskan tentang mereka yang keadaannya sudah jelas itu, yaitu mereka tidak melihat apa-apa. Seperti apa? Seperti mereka ini adalah seperti orang yang tidak mendengar, seperti orang yang tidak bisa berbicara apa-apa, seperti orang yang tidak bisa melihat apa-apa. Dan mereka itu tidak akan dapat kembali kepada kebenaran, tidak akan dapat kembali kepada petunjuk. Mereka itu akan tetap tenggelam di dalam kesesatan. Sumum, mereka itu peka, tuli, tidak mendengar apa-apa. Kalau ditengok orang munafik, bukannya mereka peka, mereka mendengar, bahkan mengangguk. Angguknya pula kadang-kadang sampai ke lutut. Mereka mendengar, dan mereka juga berbicara lebih petah daripada kita ini, lebih hebat, lebih lancar berbicara dari kita ini. Mereka juga pandai melihat. Mereka katakan ini tanda-tanda kekuasaan Allah, ini gunung, ini awan, ini mereka pandai dalam melihat tanda kekuasaan Allah. Tampak mereka ini bukannya peka, bukannya bisu, bukannya buta. Maka yang dimaksudkan sebenarnya adalah yang peka itu adalah hati mereka tidak mendengar. Yang bisu itu adalah hati mereka tidak bisa berkata yang baik-baik. Hati mereka tak bisa berkata yang baik-baik. Kemudian yang buta itu adalah hati mereka tidak bisa melihat yang benar. Karena sebenarnya dalam Al-Quran Allah menyebutkan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sebenarnya yang buta itu bukan mata yang di kepala. Sebenarnya yang buta itu adalah mata yang ada di hati. Maka Allah ingin menerangkan orang munafik itu adalah orang yang sebenarnya tidak mendengar, tidak dapat berbicara yang baik, tidak pula bisa melihat perkara yang bermanfaat. Kalau sudah demikian keadaan, maka ujung ayat menyebutkan fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali. Ini disebut dalam ilmu tafsir namanya at-tafri' atau cabang atau at-tasbib. Sebab apa sebab mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran? Apa sebab mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran? Sebab telinga pekak, mulut bisu, mata buta. Bagaimana mereka akan kembali? Itu maknanya, namanya at-tafri' namanya, untuk menerangkan. Oh, mengapa mereka tidak bisa kembali? Sebab kalau telinga sudah ditutup, kemudian mulut sudah terkunci, kemudian kalau mata sudah buta, maka tidak ada manfaat apa-apa lagi. Tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam hati. Sebab untuk masuk ke dalam hati kita perlu panca indera ini. Sekarang panca indera sudah tidak berguna lagi.
Seperti yang Allah sebutkan sebelum ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Nah, inilah dia permisalan orang-orang munafik, yaitu seperti orang yang menyalakan api. Ada tujuannya dia menyalakan api. Begitu juga orang munafik, ada tujuannya mengaku beriman. Nah, orang menyalakan api tujuannya adalah untuk mendapatkan cahaya, untuk mendapatkan hangat. Orang munafik juga begitu, tujuannya mengaku beriman untuk mendapatkan kepentingan dunia, harta rampasan, ingin menikahi wanita muslim dan seterusnya. Mungkin ingin mendapatkan kekuasaan juga. Tetapi selamanya Allah akan biarkan mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki? Oh tidak, sampai waktunya Allah akan ambil. Sama seperti orang yang menyalakan api, sampai waktunya Allah cabut cahayanya, tenggelamlah dalam kegelapan. Begitu juga orang munafik akan tenggelam dalam kesengsaraan, dalam siksaan. Allah tidak akan biarkan mereka berterusan dalam kesenangan seperti yang mereka kehendaki itu. Sampai kapan? Mungkin sebelum meninggal dunia. Sampai kapan? Yang pasti ketika kematian itu memang dicabut habis dari mereka. Setelah itu Allah akan tinggalkan mereka dalam kubur sengsara untuk selama-lamanya. Apa sebabnya? Apa sebabnya mereka seperti itu? Sebabnya adalah karena Allah beri 3 karunia utama tapi disia-siakan. Telinga yang mendengar disia-siakan, mulut yang berbicara mereka sia-siakan, mata yang melihat mereka sia-siakan. Apabila mereka sia-siakan, tidak ada manfaatnya lagi, maka tidak akan mungkin mereka dapat kembali kepada petunjuk, kepada kebenaran. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Dan itu adalah kemalangan yang besar. Sebenarnya mereka tidak menipu sesiapa, tetapi sebenarnya mereka adalah menipu diri sendiri. Maka kesimpulannya dari permisalan yang pertama ini semakin jelaslah bahwasanya orang munafik bukannya orang yang akan berbahagia, tapi orang yang akan sengsara. Orang munafik bukan orang yang akan beruntung, tapi akan merugi. Orang munafik bukan orang yang akan mulia, tapi orang yang akan jatuh hina. Orang yang tidak akan pernah mendapatkan kesenangan, tapi malah akan menjalani kesengsaraan. Apabila demikian keadaan orang-orang munafik, maka kita memohon perlindungan kepada Allah daripada sifat-sifat kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah dia ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan permisalan yang pertama ini semakin jelas, semakin nampak terang siapa sebenarnya orang-orang munafik itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.